I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to
Apa kabar kalian hari ini? Wah, kalian pasti sekarang sudah bersekolah lagi ya. Wah, gimana nih yang adik-adik yang dari TKB, sudah kelas 1 SD, yang kelas 1 SD dari kelas 2, begitu juga seterusnya. Gimana? Kelas baru? Oke, tetap semangat dong. Ya, tetap semangat. Kalori harap kalian tetap sukacita. Oke, seperti biasa, kita kalau mau ibadah, apa yang disiapin adik-adik? Betul, Alkitabnya dan juga catatannya ya, jangan ketinggalan. Pokoknya kalau kalian dapat ayat yang menurut kalian bagus ya, dan poin-poinnya yang mau dicatat dari nanti kakak Rocky sharing, kalian boleh ya dicatat ya. Nanti kalau kita sudah kembali onsite beribadah di RCC, Kalori mau lihat gimana catatan adik-adik ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa dong, kita memulai dengan berdoa, betul. Yuk, kita sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Sebelum kita mulai ibadah Rocky, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kakak Rocky dan teman-teman Rocky Tuhan. Tuhan tolong beri semangat Rocky supaya Rocky-nya lancar dan beri semangat ke teman-teman Rocky Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, sebelum Kalori ajak kalian untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Seperti biasa, Kalori mau ingetin lagi ya, jangan lupa. Apa coba? Udah jangan lupa apa coba? Ya, seperti pengumuman yang sudah kalian lihat di awal, jangan lupa ya, hari Senin, minggu depan, tanggal 26 Juli, kita ada penukaran Obedient Reward kalian ya, uang-uangan Rocky virtual ya. Nanti kalian bisa lihat Instagramnya Rocky Balikpapan dan kalian memilih barang yang kalian mau beli ya. Tinggal nanti ditulis nama, terus barangnya apa, terus dikirimkan ke nomor WhatsApp-nya Kak Lori. Betul, nanti Kak Lori akan feedback kalian atau membalas kalian barang-barang yang kalian pilih itu masih ada stoknya apa enggak. Kalau enggak ada, nanti Kak Lori minta kalian untuk memilih yang lain ya. Oke, yuk. Tadi kan udah bangkit berdiri, pasti udah nggak sabar dong buat gerak-gerak memuji Tuhan. Ya, Kak Lori seperti biasa temennya Kak Lori Kak Nona, kalau panggil Kak Nona dulu ya. Kak Nona, ayo siap yuk. Ya, mari adik-adik kita memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab
his hands now. Because he cares for you, always cares for you. You know he'll see you through, he's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. What are you worried about now? Trying to figure it out now. God knows right where you are now. You know it's all in his hands now. Because he cares for you, always cares for you. You know he'll see you through, he's always there for you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares about you. Give all your worries and your cares to God, for he cares about you. God cares so much about you. Oke, Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah Rocky Online minggu ketiga. Seperti biasa, kalau Kak Deborah yang muncul, waktunya firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik berdoa dulu. Ayo kita berdoa, sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dulu. Ayo. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur untuk sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami pastikan bahwa hati kami adalah tanah yang subur untuk firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, selama bulan ini kita masih membicarakan atau belajar tentang budaya hormat. Masih ingat kan? Pelajaran minggu pertama, minggu kedua ya. Minggu pertama kita diajar untuk menghormati Tuhan. Minggu kedua, menghormati orang tua. Nah, sekarang hormat kepada siapa lagi ya? Ayo, kepada siapa lagi? Ayo kita belajar di 1 Petrus ayat pasal 2, ayat yang ke-17. Ayo dicari 1 Petrus. Nggak ada, Kak. Masa sih? Ada kok. Yuk, 1 Petrus pasal 2, ayat yang ke-17. Sudah ketemu semua? Nah, Kak Icat pasti sudah ditulis nih di bawah sama Kak Icat ya. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Nah, sekarang kita diajar untuk menghormati siapa adik-adik sesuai firman Tuhan tadi? Sesama orang, semua orang atau sesama orang. Ya, kita belajar untuk menghormati sesama orang atau semua orang. Nah, kenapa ya kita harus menghormati semua orang? Semua orang itu siapa aja sih? Ya semua orang.
Mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu orang yang tua atau adik kita yang di bawah kita. Semuanya. Tuhan bilang, hormatilah semua orang, hormatilah sesama orang. Ya, kenapa kita harus menghormati semua orang? Yo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Betul. Kenapa ya? Karena semua orang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya kita harus menghormati sesama orang, semua orang. Semua orang ya tadi kakak bilang, semuanya. Entah itu mama, papa, siapa yang di rumah kita, kakak kita, adik kita, atau mbak kita, tanpa terkecuali. Ya, semua orang. Entah itu orang yang miskin. Tuhan bilang menghormati semua orang. Jadi kita tidak boleh memandang rupa karena setiap manusia diciptakan sama, yaitu segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, itu alasan kita untuk menghormati semua orang. Ya, nah tadi ya semua orang sudah kan kakak sudah bilang. Orang yang di otoritas di atas kita semuanya pokoknya yang. Nah, ada satu contoh Tuhan Yesus. Oh ya, kakak mau bilang, kalau kita bisa menghormati orang, berarti kita punya kasih Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Tuhan Yesus kasih contoh yang baik banget, yang luar biasa di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 38. Yuk, kita cari yuk Lukas 10 ayat 30 sampai 38. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Adik-adik sudah tahu kan ceritanya bagaimana ada seorang yang dirampok habis-habisan, terus dipukuli, ditinggalkan hampir mati, seperti yang tertulis di firman Tuhan. Terus pada saat itu lewatlah seorang imam, tapi dia cuek aja, dia mungkin buru-buru mau ibadah kali ya, jadi enggak lihat orang itu, dia berlalu begitu aja. Terus lewat lagi seorang Lewi. Orang Lewi itu kalau zaman sekarang mungkin pelayan gereja, bisa jadi pemain musik di gereja kah, atau singer di gereja kah, itu orang Lewi. Mungkin dia juga buru-buru mungkin ya, nggak tahu ya, buru-buru mau ibadah mungkin, jadi dia nggak sempat perhatikan orang yang sekarat istilahnya di pinggir jalan, dia lalu begitu aja. Nah, lewatlah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini begitu lihat orang ini ditolongnya. Padahal orang Samaria sama orang Yahudi tidak bergaul. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini berinisiatif untuk menolong orang yang sedang kesusahan ini, yang sekarat ini. Tuhan bilang di firman Tuhan, dia luka-lukanya dia bersihkan, dia balot, dia bawa orang itu ke penginapannya, dia rawat di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya orang Samaria ini sebelum meninggalkan penginapan itu, dia menitipkan uang ke pemilik penginapan. Dia bilang, tolong rawat orang ini dengan baik. Nah, nanti kalau misalnya ini ada uang, nanti misalnya kalau kurang, kalau aku datang aku akan bayar gitu. Nah, ini orang Samaria ini, dia begitu melihat orang yang sedang mengalami kesusahan, dia memberikan penghormatan, dia memiliki belas kasihan. Kasih yang sejati itu berasal dari hati. Jadi begitu melihat orang ini menderita, dia hatinya digerakkan dengan belas kasihan. Dia dengan sukacita, dengan rela hati menolong orang ini dan memberikan apa yang dia perlukan. Nah, itulah Tuhan kasih contoh bagaimana seseorang itu menghormati orang lain kalau ia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Pasti ada kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita.
kita bisa menghormati orang itu. Nah, kakak kasih contoh di kehidupan nyata, ada seorang yang namanya Bill Wilson. Ini seorang anak kecil, usianya kira-kira 12 tahun, dia orang Amerika. Suatu ketika ibunya meninggalkan dia di seberang jalan. Ibunya berpesan, kamu tunggu di sini sampai ibu kembali. Nah, tapi ditunggu-tunggu ibunya tidak pernah kembali. Bill Wilson menunggu sampai 3 hari. Dia di situ 3 hari, ibunya tapi tidak pernah kembali. Nah, ada seorang yang lewat namanya Dave Rudenin. Dia melihat Bill Wilson ini, dia timbullah hatinya oleh belas kasihan. Dia bawa si anak ini, Bill Wilson kecil ini ke rumahnya. Bahkan akhirnya dia yang membiayai Bill Wilson ini untuk pergi ke perkemahan untuk remaja-remaja Kristen, perkemahan musim panas untuk orang-orang Kristen, untuk anak-anak Kristen, perkemahan musim panas Kristen. Nah, disitulah Bill Wilson mengambil komitmen bahwa ia mau mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan di usia 12 tahun ini. Dan sungguh Bill Wilson yang pada saat itu dia mungkin kehilangan harapan, tapi dengan adanya Dave Rudenin ini yang dia timbul belas kasihan, timbul kasih kepada anak ini, maka dia punya harapan lagi. Akhirnya dia sekolah dengan tekun, dia belajar dengan tekun, dia bisa lulus kuliahnya. Terus bahkan Bill Wilson akhirnya mendirikan Metro World Child yang dulunya namanya Metro Ministry. Yang dia lakukan adalah menggunakan bus-bus untuk menjangkau anak-anak yang ada di jalanan, khususnya anak-anak yang seusia dialah waktu dia ditemukan oleh si Dave Rudenin ini. Dia menjangkau anak-anak melalui bus-busnya dan mengadakan sekolah minggu di jalanan di kota-kota di Amerika sana. Dan setiap minggu dia bisa menjangkau sekitar 220.000 anak. Oh, luar biasa kan? Mungkin kecil ya yang dilakukan oleh seorang Dave Rudenin ini bagi Bill Wilson, tapi dampaknya luar biasa ya. Nah, akhirnya Bill Wilson ini mengembangkan pelayanannya, bahkan sekarang ini dia sudah pelayanan Bill Wilson ini ada di seluruh dunia. Dia melayani khusus untuk anak-anak yang miskin memang. Bahkan di Indonesia juga ada pelayanan dia. Sekarang dia menjadi pendeta, sekarang dia menjadi penulis, dia juga advokat, dan tentu saja untuk melayani anak-anak seluruh dunia, khususnya anak-anak yang miskin di seluruh dunia melalui Metro World Child yang dia dirikan bersama dengan teman-temannya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, dengan kita menghormati seseorang, dengan kita menghargai sesama kita, dengan kita mengasihi sesama kita, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hilang harapannya. Tapi dengan adanya kasih kita, dengan adanya penghormatan kita, di dalam hati orang itu timbul hati semangat lagi, pengharapannya timbul lagi. Akhirnya seperti yang dilakukan oleh seorang Bill Wilson ini, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hal kecil yang dilakukan oleh yang menolong dia, yaitu Dave Rudenin. Nah, adik-adik semua bisa ya seperti itu ya, kita menghormati sesama kita, walaupun itu hal kecil. Mungkin ada mbak yang membantu adik-adik di rumah, jangan bicara kasar mungkin sama mbak. Kalau minta tolong dengan kata yang baik, yang santun, karena kita diajari supaya kita tidak berkata kasar. Nah, kalau sudah seperti itu, orang akan melihat, oh begini ya anak-anak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan adik-adik semua. Itulah tujuannya kenapa kita harus menghormati atau menghargai sesama kita. Oke adik-adik ya? Oke? Ya, kakak yakin adik-adik pasti bisa.
Oke, nah sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalannya di mana? Yang tadi untuk kelas kecil. 1 Petrus 2 ayat 17. Sudah hafal ya? Gampang sekali ini ya adik-adik ya. Gampang diingat kok. Gampang diingat. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Ulangi lagi 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihlah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Yang kelas besar, ayo yang kelas besar gilirannya. Oh ini lumayan banyak ini yang kelas besar. Lukas 10, 33 sampai 34. Ayo, hafal enggak anak-anak kelas besar? Lumayan ini. Ayo hafalin sama-sama yuk. Enggak apa-apa deh baca-baca di bawah ini. Kalau belum hafal. Tapi nanti hafalin ya. Yuk, 1, 2, 3. Lukas 10, 33 ayat 34. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Hebat deh kalau bisa hafal. Kak Lori kasih hadiah apa nih yang sudah bisa hafal? Oh, tambahin poin katanya. Ayo ulangi lagi, Lukas 10, 33 sampai 34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Sudah hafal? Hebat. Hebat adik-adik yang hafal ya. Oke, sudah firman Tuhan, sudah belajar bagaimana kita hormat terhadap sesama kita. Kita yang lalu belajar hormat kepada Tuhan, kepada orang tua, sekarang belajar menghormati sesama kita. Minggu depan ada lagi pasti, menghormati siapa? Tunggu tanggal mainnya. Oke, kakak ajak adik-adik untuk berdoa mengucap syukur firman Tuhan sudah selesai. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami, mampukan kami untuk kami dapat menghormati sesama kami di dalam kehidupan kami, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah Rocky saat ini Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Oke, kita selesai ibadah Rocky online hari ini. Ya, ingat kakak setidaknya ada 2 poin yang bisa kakak bagikan ke adik tentang menghormati sesama. Kita menghormati sesama karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kita bisa menghormati sesama kalau kita memiliki kasih Tuhan di dalam hati kita. Ya, itu yang adik-adik pegang, adik-adik bawa dalam kehidupan adik-adik ya, untuk hari-hari yang akan datang. Yuk, sekarang saatnya untuk terima berkat Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita semua akan menerima berkat Tuhan. Nah yuk, kita buka tangannya, arahkan hati kita, kehendak Tuhan buat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati Tuhan pada waktu keluar dan masuk.
percaya ada kuasa di dalam mulut adik-adik semua. Kita genggam kedua tangan kita perkatakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sehingga engkau berlimpah pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan, katakan amin. Oke, ibadah Rocky selesai. Jangan lupa ya adik-adik, tetap 5M. Apa saja? Pakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, membatasi mobilitas, menjaga jarak. Dan satunya, apa lagi? Apa Kak? Iya, betul. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas,